Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya dan diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang pastinya diberikan kenikmatan Islam itu sendiri. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, pada kali ini saya akan coba membahas mengenai 3 tips agar rumah menjadi nyaman dan penuh berkah. Setiap orang tentu ingin rumah yang dihuninya dilimpahi keberkahan terus-menerus. Paling tidak setiap orang ingin ketika berada di rumah hatinya tenang dan seluruh penghuninya hidup rukun. Rumah yang islami adalah rumah yang di dalamnya berkumpul anggota keluarga yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang Islam dan diberkahi adalah anggota keluarganya melaksanakan adab-adab islami. Setiap muslim pasti mendambakan kehidupan yang penuh keberkahan. Berkah ini sendiri juga dalam bahasa Arab disebut barokah, yaitu kebaikan yang melimpah atau al-khair al-wafir. Rumah yang diberkahi berarti rumah yang dilimpahi kebaikan dan selalu mendapat petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dengan diberkahinya rumah yang kita diami, maka senantiasa akan dihadiri oleh para malaikat dan dijatuhkan atau dijauhkan dari godaan setan, sebab kehadiran malaikat di rumah kita akan membawa suasana tenang, kelapangan, kedamaian, dan kesejukan. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar rumah dilimpahkan keberkahan, yaitu yang pertama, membaca bismillah. Dalam hadis dari Jabir Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya jika seseorang memasuki rumahnya lalu dia menyebut nama Allah saat masuk rumah, begitu pula saat dia makan, maka setan pun berkata pada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Ketika dia masuk rumahnya tanpa menyebut nama Allah, setan pun mengatakan pada teman-temannya, saat ini kalian mendapat tempat untuk bermalam. Dan ketika dia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin dan muslimah, yang kedua, dianjurkan mengucapkan salam baik ada orang di dalam rumah tersebut atau tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana artinya apabila kamu memasuki suatu rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Quran surat An-Nur ayat 61. Dalam hadis riwayat Tirmizi juga ditegaskan bahwa Rasulullah SAW kepada sahabatnya, beliau mengutarakan, apabila kalian masuk rumah, ucapkanlah salam, karena itu bisa memberkati dirimu dan keluargamu. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Alangkah indahnya di setiap rumah terdengar ayat-ayat Allah. Dengan membaca Al-Quran, maka malaikat rahmat akan turun memberikan kebaikan dan ketenangan dalam rumah kalian. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran ibaratnya kuburan, padahal di dalamnya masih ada penghuninya. Kaum muslimin dan muslimah, mulailah dari rumah kita, lantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan membaca langsung, mendengarkan kaset CD atau murotal setiap hari. Orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata
ia merasa sulit baginya 2 hari. Pahala, hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya rumah akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan akan dibanjiri pula kebaikan di dalamnya. Sebaliknya, rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat, dan akan didatangi setan, serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika tidak dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Kaum muslimin dan muslimah, Al-Quran adalah sumber pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja Al-Quran, maka baginya 1 pahala dan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, namun Alif Lam 1 huruf, Lam 1 huruf, dan Mim 1 huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Kaum muslimin dan muslimah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.